Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas beberapa soal integral tak tentu. Yang harus diingat kembali konsepnya, kalau kita punya integral dari AX pangkat N dx, cara mengintegralkannya adalah pangkatnya kita turunkan ke bawah. Dan nanti jangan lupa ditambahkan dengan 1. Kemudian pangkat yang di atas tadi, ini juga sama, harus ditambahkan dengan 1. Dan terakhir, jangan lupa plus C-nya. Oke, kita coba. Untuk soal yang pertama ini, jadi kalau kita punya integral 2x pangkat 2 ditambah 4x pangkat 1 min 5 dx, kita lihat konsepnya pangkatnya yaitu 2 ditambahin 1. Dan jangan lupa taruhnya di bawah, berarti 2 per 2 tambah 1, berarti kita punya 3 ya. Pangkat yang atas ini juga sama, ditambahkan 1. Berarti X-nya pangkat 2 tambah 1, kita punya X-nya pangkat 3. Nah, untuk yang samping, plus 4X pangkatnya pangkat 1 ini ya, jangan lupa. Berarti 1 tambah 1 kita punya 2. Jadi 4 per 2, kita dapat 2. X-nya sama, 1 tambah 1, dapat X-nya 2 ya. Kalau hanya angka biasa min 5 saja dalam integral, langsung dikasih X-nya. Jadi langsung 5X. Dan terakhir plus C. Nah, untuk bentukannya nomor 1 kita punya 2 per 3 X pangkat 3 plus 2X pangkat 2 min 5X plus C. Berarti dapat ya opsi yang B. Kemudian untuk soal yang berikutnya, kalau kita punya bentukan soal sebagai berikut. Integral dari 2x pangkat 2 min 3x plus 1 dx. Ini juga tahapannya sama, konsepnya sama. Yang dari depan pangkatnya ditambahkan 1. Jadi ini pangkat 2 tambah 1, berarti kita punya 3. Jangan lupa taruhnya di bawah. Untuk x-nya pun sama, 2 tambah 1, kita punya 3. Sekarang sampingnya, ini kan 1. Berarti 1 tambah 1 dapat 2 ya. Nah, taruh hasilnya di bawah. Dan pangkat di atasnya juga sama, ditambahkan 1. Sehingga kita punya 2. Dan terakhir, kalau 1 biasa kayak tadi, ini langsung dikasih X. 1X ya, plus C. Nah, berarti kalau kita cek ini opsi yang D ya. Oke, untuk soal yang berikutnya, kita punya integral dari 8x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 plus x plus 5 dx. Nah, kita lihat ya, ini kan pangkatnya 3 nih. 3 tambahkan 1. Berarti kita punya 4. Sehingga 8 per 4. X-nya juga sama. 3 tambah 1 kita punya 4. Nah, sekarang sampingnya, ini pangkatnya 2. 2 tambah 1 kita punya 3 ya. X-nya tambahkan 1 lagi sehingga kita punya X-nya pangkat 3. Ini X-nya pangkat 1, berarti tambahkan langsung. Ingat, ini depannya nih, kalau nggak ada angkanya, berarti sama saja seperti 1. Kemudian pangkat 1 yang di atas ini tadi, taruh di bawah, dan jangan lupa ditambahkan 1. 1 tambah 1, kita punya 2. Pangkatnya sama ya, tambahkan 1 lagi, kita punya X-nya pangkat 2. Dan kalau hanya angka biasa, langsung dikasih X di belakangnya, plus C. Ini masih bisa dibagi, sederhanakan dulu. 8 dibagi 4, kita punya 2. X-nya pangkat 4, ini sama, coret 1 ya, berarti sisanya tinggal X pangkat 3. Belakangnya 1 per 2, X-nya pangkat 2, kemudian plus 5X plus C. Berarti kan kalau kita lihat ini seperti opsi yang E ya, berarti. Nah, kita lanjut lagi. Untuk bentukan yang berikutnya, ini integral 12x pangkat 3 plus 6x pangkat 2 min 4x plus 7 dx. Nah, berarti kalau dari bentukan yang ini, kita bisa coba gunakan terlebih dahulu. Ini kan pangkatnya 3. Tambahkan 1 ya, berarti kita dapat 4. Maka kita tulis 12 per 4. Pangkatnya tambahin 1, berarti X-nya pangkat 4. Nah, kemudian ini juga sama sampingnya. Selalu pangkatnya tambahin 1. 2 tambah 1 kan dapat 3. Jangan lupa letakkan di bawah. Berarti 6 per 3. X-nya pangkatnya juga sama, tambahkan 1.
sehingga X-nya pangkat 3. Nah ini X-nya pangkat 1 ya. 1 tambah 1 kan 2. Maka letakkan 2-nya di bawah. Terus 1 tambah 1 tadi. Pangkatnya 2 letakkan di atas. Dan belakangnya kalau hanya angka biasa langsung dikasih X. Jadi 7X plus C. Nah ini 12 dibagi 4 dulu. Kita punya 3. X-nya pangkat 4. 6 bagi 3 kita punya 2. X-nya pangkat 3. 4 bagi 2 kita punya 2X pangkat 2, kemudian plus 7X plus C. Oke, berarti kalau kita coba cek ya, opsi yang pas ini mirip seperti opsi yang C. Nah, untuk jenis soal yang berikut ini, konsepnya ini harus dirapikan dulu, jadi kali pelangi. Depan kali depan, depan kali belakang. Berarti kalau kita rapikan dulu integral, pertama 4 kalikan X ya, jadi gabung 4X. Terus tadi 4 kalikan 2, berarti dapat 8. Nah sekarang gantian, giliran yang belakang, yaitu minus 3X kali depan. Minus 3X kali X, berarti kan X-nya ada 2. Jadi minus 3X kuadrat. Kemudian yang belakangnya minus 3X kalikan dengan 2. Min 3 kali 2 kita punya minus 6, X-nya langsung ditulis. Nah, kalau sudah lihat ini kan sama dengan yang minus 6X, berarti bisa dirapikan dulu. Integral diusahakan pangkat yang paling tinggi di depan ya, pangkat paling tinggi kan ini. Jadi minus 3X pangkat 2. Kemudian tadi hasil penyederhanaan dari 4 dengan minus 6, berarti kita punya minus 2, hurufnya samain, yaitu minus 2X. Dan belakangnya adalah plus 8 dx. Nah, jika ini sudah, berarti kita langsung bisa integralkan. Jadi setelah disederhanakan, bisa langsung diintegralkan. Lihat, ini pangkatnya 2, sama konsepnya tambahin 1 dulu. Berarti kita kan punya 3. Jadi kita letakkan pangkatnya di bawah. Jadi minus 3 per 3, terus tadi ya, 2 tambah 1, kita dapat 3. Nah yang ini pangkatnya 1, 1 tambah 1, 2. Jangan lupa letakkan di bawah. Yang dari atas pangkatnya juga sama, tambahkan 1. Maka kita punya X-nya pangkat 2. Yang belakang 8 ditambahkan X ya, dan plus C. Ini kan min 3 bagi 3, kita punya min 1X ya, pangkatnya pangkat 3. Ini coret, jadi kita punya X pangkat 2, belakangnya 8X plus C. Kalau kita coba lihat, ini bentukannya mirip ya, seperti yang B. Nah, untuk soal yang berikutnya, jenisnya juga sama. Sederhanakan dulu bentuk perkalian aljabarnya, jadi 2X kalikan dulu dengan X. Kemudian 2X dikalikan dengan minus 5. Berarti ini sama saja seperti integral 2X-nya pangkat 2. Kemudian 2X kali minus 5, berarti kita punya 2 kali 5 ya, minus 10, X-nya ada 1. Nah, sekarang giliran yang belakang yaitu 1 dikalikan X, gabung, berarti plus 1X, terus 1 dikalikan dengan minus 5, berarti kita punya minus 5, belakangnya jangan lupa dx. Jika sudah sama seperti tadi, sederhanakan dulu yang bisa disederhanakan. Nah ini kan satu suku, sama-sama X. Jadi bisa kita rapihkan dulu. Integral 2X pangkat 2, kemudian min 10 plus 1. Berarti kita punya min 9X minus 5. Setelah itu dx. Nah ini pangkatnya jangan lupa ditambahin 1. 2 tambah 1 kita punya 3 ya. Berarti 2 per 3, pangkatnya tambahkan 1. Nah ini 9X, ingat ini pangkatnya 1, tambahkan 1 jadi 2 ya. Taruh pangkatnya di bawah, jadi 9 per 2. X-nya juga sama, 1 tambah 1 kita punya 2. Kalau angka biasa, min 5, langsung dikasih X-nya. Jadi min 5X dan belakangnya plus C. Oke, kalau kita coba lihat dari bentukan ini yang mirip, berarti ini nggak ada ya, seharusnya ada yang dirubah nih. Kita tambahkan saja ini opsi yang F berarti. Oke, kalau ini sudah, kita lanjut. Nah ini sama saja. Kalau ada bentuk yang ini kita skip ya, yang atas ya karena sama.
Nah, kalau ada bentuk pangkat 2 gimana? Sama. Bentuk aljabarnya harus disederhanakan terlebih dahulu. Berarti ingat cara menyederhanakan kuadrat. Pertama yang depan dulu nih dipangkatin 2. Berarti X-nya pangkat 2. Terus depan kali belakang kali 2. Berarti X kali minus 3 kan minus 3X kali 2 jadi minus 6X. Yang belakangnya minus 3 dipangkatkan 2 jadi plus 9. Jadi sekali lagi yang depan pangkatkan 2, X pangkat 2 jadi X kuadrat. Depan kali belakang kali 2. X kali minus 3X kali 2 minus 6X. Setelah itu yang belakang 3 dipangkatkan 2 dapat 9. Nah jika sudah seperti ini baru diintegralkan. Pangkatnya ini 2 tambahkan 1 ya jadi 3. Sama seperti sebelumnya. Ini kalau nggak ada angkanya adalah 1. Tadi 2 tambah 1 kan 3. Letakkan 3-nya di bawah. Nah ini X-nya sama ya pangkat 3. Ini X-nya pangkatnya 1. 1 tambah 1 kita punya 2. Maka letakkan 2-nya di bawah. Pangkatnya jangan lupa tambahkan 1. Dan kalau 9 biasa langsung kasih X ya di belakangnya. Kemudian plus C. Nah ini bisa disederhanakan 6 dibagi 2-nya ya. Jadi kita punya 1/3 X pangkat 3 min 3X pangkat 2 plus 9X plus C. Berarti kalau kita coba cek. Ini adalah opsi yang C ya. Nah, untuk variasi soal berikutnya, kalau ada soal seperti ini, konsepnya sama saja. Jadi kalau ada integral 1/3 X pangkat 3, kemudian dikurang 2/3 X pangkat 2 plus 3X plus 2 dx. Nah, konsep yang harus coba dipahami, pangkat yang dari belakang ini pangkat 3-nya tambahin 1. 3 tambah 1 kita punya 4. Jangan lupa tadi taruh pangkatnya di bawah. Jadi di samping 3 ya, karena kan 3-nya di bawah nih. 4-nya tadi ingat taruh di bawah. Nah, pangkatnya yang tadi 3 sama tambahin 1. Berarti pangkatnya pangkat 4. Ini kan 2 tambahin 1 berarti 3 ya. Sama, taruh di bawah. Berarti di samping si 3. Pangkatnya tambahkan 1 berarti pangkatnya 3. Terus yang ini X-nya ini kan 1 nih. Jadi 3/1 tambah 1 kita punya 2 ya. Taruh di bawah. Pangkatnya 1 tambah 1 kita punya 2. Belakangnya kalau 2 biasa langsung kasih X. Dan jangan lupa plus C-nya. Ini masih bisa disederhanakan. 3 kali 4-nya kita punya 1/12. Pangkatnya tidak berubah. Sampingnya juga sama, 3 kali 3 masih bisa dirapikan dulu. Jadi 9, X-nya pangkat 3. Plus 3/2, X-nya pangkat 2. Plus 2X, kemudian plus C. Nah, berarti kalau kita lihat yang sama itu adalah opsi yang A ya. Oke, untuk soal bawahnya ini juga sejenis. Maka pangkatnya kita bisa tambahkan 1 dulu. Jadi integral 2/5 X pangkat 4 ditambah 3/4 X pangkat 2 dikurang 1/2 X ditambah 2/7 dx. Nah ini pangkatnya 4 tambahkan 1 berarti kita punya 5. Jangan lupa taruh hasilnya di bawah. Maka di samping 5 ya. X-nya tadi pangkatnya 4 tambahkan 1 kita punya pangkatnya 5. Kemudian sampingnya ini 2 tambahkan 1 berarti kita punya 3. Jangan lupa nulis hasilnya di bawah. Maka ini sama 2 tambah 1 tadi dapat 3. Ini kalau tidak ada pangkat jangan lupa ini pangkat 1 berarti 1 tambah 1 dapat 2. Maka kita tulis di bawah. X-nya pangkatnya tambahkan 1. Dan kalau pecahan biasa atau angka biasa langsung kasih X belakangnya. Dan jangan lupa plus C. Ini dirapihkan dulu ya. 5 kali 5 kita punya 25. Jadi 2/25. X-nya pangkat 5 ditambah. Ini kalau mau dicoret boleh. Berarti dapat 1. Bawahnya masih ada 4. X-nya pangkat 3. Kemudian untuk bentuknya 1/2 kali 2 sama ya. Berarti 4. X-nya pangkat 2. Plus 2/7X plus C. Berarti
Kalau kita coba rapihkan untuk bentukannya, kita punya ya, yaitu yang opsi C. Nah, untuk soal berikut, kalau pangkatnya minus bagaimana? Sama. Jadi, pangkatnya tetap ditambahkan 1. Setelah itu nanti letakkan dia di bawah. Oke, kalau kita lihat di sini, kita punya ya minus 3 pangkatnya. Tambahin 1, berarti kan dapat minus 2. Minus 3 tambah 1 dapat minus 2. Sama, taruh di bawah minus 2-nya. Pangkatnya gimana? Sama. Awalnya minus 3, tambahin 1 juga, berarti minus 2. Kemudian yang sampingnya, ini kan pangkatnya minus 2. Minus 2 tambah 1 ya, berarti minus 1. Maka kita tulis min 2 per 3 kali min 1, terus X-nya sama, pangkatnya jadi minus 1. Nah, ini kan pangkatnya positif. Positif 1. 1 tambah 1 dapat 2 ya. Maka 5 per 2, X-nya jadi pangkat 2. Dan tambahkan, ingat kalau angka biasa langsung dikasih X di belakangnya. Jadi 3-nya 3X sekarang. Plus C-nya jangan ketinggalan. Nah, kalau sudah, ini kan X-nya pangkat minus 2. Ada sifat eksponen atau sifat perpangkatan yang harus diingat kembali. Jadi kalau kita punya A pangkat min N, ini bisa dipecah menjadi 1 per A pangkat N. Kalau kita lihat ini kan negatif, berarti taruh di bawah ya. Ini coret, kita punya min 1. Ini tadi negatif, maka pakai sifat yang ini. Jadi letakkan di bawah. Berarti X pangkat 2-nya taruh di bawah. Nah, ini juga sama ya. Min, ini min, berubah jadi plus. 2 bagi 3 kan nggak bisa, maka tulis 2 per 3, ini minus. Maka sama, gunakan yang ini, taruh X pangkat 1-nya di bawah. Selebihnya ini kan positif, maka langsung tulis aja 5 per 2 X pangkat 2 plus 3X, kemudian plus C. Oke, berarti kalau kita sesuaikan ini juga nggak ada ya di opsi. Nah, tapi bisa dipahami terlebih dahulu konsepnya seperti ini. Oke, untuk soal yang berikutnya, ini kalau kita coba pahami, sama saja ketika pangkatnya minus, tetap prinsipnya ditambahin 1 pangkatnya. Terus nanti letakkan pangkatnya di bawah. Oke, berarti kalau kita punya dari bentukan berikut, yang harus coba dipahami, kita lihat, ini kan minus 2. Tambahkan 1, berarti kita punya minus 1 ya. Jadi sekali lagi minus 2 tambah minus 1, kan kita punya minus 2 tambah 1, dapat minus 1. Pangkatnya letakkan di bawah. Terus pangkatnya sama, minus 2 tambah 1, kita punya minus 1. Nah, ini X-nya kan pangkat 1, tambahin 1 ya, jadi dapat 2. Maka kita tulis 5 per 2, X-nya pangkat 2. Dan kalau angka biasa langsung dikasih X plus C. Oke, 3 dibagi minus 1, kita punya minus 3. Ini kan minus pangkatnya nih, maka letakkan di bawah ya. Sampingnya 5 per 2, X-nya pangkat 2. Terus ditambah 6 per 7, X, kemudian plus C ya. Nah, untuk bentukan yang ini, kalau kita coba cek di opsi, berarti kita punya ya opsi yang A. Dan untuk soal yang terakhir, kalau X-nya masih di bawah gimana? Tadi ingat, kalau di bawah itu kan negatif. Jadi 2 X pangkat minus 2. Kemudian kalau akar gimana? Ingat, akar itu kan sama saja seperti X-nya pangkat setengah. Jadi akar kuadrat itu setengah. Dan belakangnya DX. Oke, dari bentukan yang ini pangkatnya minus 2. Selalu tambahkan 1 ya. Berarti dapat minus 1. Tadi, pangkatnya taruh di bawah. Jika sudah, X-nya minus 2, tambahkan 1, kita punya minus 1. Nah, kalau ini gimana? Ini kan 1. Ini kan setengah. Tambahkan 1, berarti 1 setengah. 1 setengah itu sama saja seperti 1 kali 2, 2 ditambah 1. Berarti 2 tambah 1, 3 ya. Jadi ini adalah 3 per 2. 3 per 2-nya di mana? Taruh di bawah, jangan lupa. Pangkatnya ini adalah 3 per 2 juga. Dan kalau sudah selesai langsung plus C. Ini kita bagi 2 dibagi min 1, kita punya min 2. X-nya karena minus, letakkan di bawah. Nah, X-nya pangkat 1 di bawah ya. Yang ini gimana? Ingat,
pembagian pecahan dibalik, jadi 3 dikali 2/3. X-nya 3/2 tetap ya. Nah, terus plus C. Ini kan bisa disederhanakan, coret dulu. Jadi min 2/X plus 2. Ini X-nya kan pangkat 3/2. 3/2 itu 1/2. Gini, kalau X pangkat 1/2, ini bisa dipisah menjadi angka dengan pecahan. Jadi X-nya pangkat 1 sendiri, terus X pangkat setengahnya sendiri. Jadi sama saja 2X akar X, baru belakangnya plus C. Jadi ingat ya konsep yang ini, dipisah angka dengan pecahan. Nah, kalau sudah, kita lihat opsi yang pas, ini adalah opsi yang B.